Waktu mendengar Nabi Muhammad dapat surat yang namanya Al-Fil, surat gajah, dia pun bikin surat kodok. Siapa nama nabi palsunya? Musailamah Al-Kadzab. Nanti kalau adik-adik belajar ya sejarahnya ataupun tentang ceritanya, dia punya surat namanya surat kodok. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan saja. Tafadhol. Enggak bareng. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, adik-adik, santri putri, siswa dan siswi, para murid yang dimuliakan Allah dan para asatidz, para musyrifah. Alhamdulillah Ustaz Israfil berkesempatan hadir di tempat ini dan bersyukur melihat kalian yang masih muda, yang wajah-wajahnya masih belum banyak dosa. Karena kalau sudah banyak dosanya, kayaknya Israfil turun ke sini hanya untuk meniup trompet. Kenapa kalian happy? Mau ditiup trompetnya? Tayyib ya, jadi jelang mumpung masih lama hari kiamatnya, dan hari kiamat tidak dan gak mungkin juga terjadi hari kiamat saat ini karena hujan masih turun ya. Alhamdulillah. Karena menjelang Dajjal muncul, hujan tidak turun 3 tahun. Jadi karena hujan masih turun, berarti Abang Dajjal masih lama. Kenapa kalian ketawa? Hah? Kenapa adik-adik ketawa dibilangin Abang Dajjal? Hah? Lucu. Baik ya, insyaallah adik-adik, Ustaz senang kalian sudah pegang mushaf. Masing-masing sudah pegang mushaf. Ada terjemahannya enggak? Alhamdulillah. Apa bahasa Arabnya belalang? Apa bahasa Arabnya belalang? Yang bisa jawab boleh pulang. Jaroda? Al-jaroda? Atau jarodin? Bahasa Arabnya belalang? Belalang? Grasshopper? Jaroda? Oke, di Quran Allah sebut 2 kali belalang. Yang pertama di surat apa? Ibrahim. Al-A'raf. Yang kedua Al-Qamar. Oke, yang ikhwan, yang cowok buka yang di Al-A'raf, yang akhwat buka di surat Al-Qamar. Al-A'raf ayat berapa? Al-A'raf ayat berapa? Yang ikhwan? Ayat berapa? 133. Yang akhwat?
Yang di Al-Qamar ayat berapa? Berapa Kak? 27? 7? Emang bahasa Arabnya belalang apa? Jarod. Siapa yang nama ayahnya belalang? Oke, udah tenang. Yang ikhwan dulu, yang ikhwan. Bacakan ayat 133 suratul A'raf. Tafadhal, silakan. Satu orang aja, satu orang. Wahid. Bas. Satu orang. Siapa yang mau bacakan surat Al-A'raf 133? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ahlan. Okey, terjemahannya. Kenapa kambingnya bunyi? Itu kambing kan? Baik. Silakan. Maka kami kirimkan kepada mereka topan. Topan. Apa itu topan, adik-adik? Angin. Bahasa Arabnya apa? Tufan. Jadi kalau ada yang namanya Pak Topan, berarti bahasa Arabnya? Jadi kalau ada Pak Topan panggil Pak Tufan, marah nggak dia? Marah nggak? Namanya Topan? Enggak. Okey. Angin Taufan atau angin Topan bahasa Arabnya sama. Tufan. Yang kedua, kami kirimkan apa lagi? Belalang. Apa bahasa Arabnya belalang? Jarad. Jadi kalau yang nama ayahnya Jarad, artinya apa? Enggak, karena hurufnya di ujungnya tadi apa? Dal, bukan T. Kalau Jarad pakai T baru nama orang. Tapi kalau Jarad itu artinya apa? Belalang. Kalau nanti ketemu di sawah ada belalang, bahasa Arabnya apa? Jarad. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, Jarad, Ustaz, Jarad. Apa artinya? Kalian pernah lihat belalang enggak? Pernah nangkap belalang enggak? Pernah makan belalang enggak? Ustaz pernah. Ustaz goreng belalangnya dulu. Ustaz bakar waktu kecil, Ustaz makan. Kalian belum pernah? Alhamdulillah. Belalang yang kecil apa yang gede? Emang yang kecil berasa apa? Yang besar. Okey ya. Yang ketiga, Tufan, kemudian Al-Jarad. Yang ketiga, apa arti kummal? Kalau ada cowok kumelan? Mungkin kata kumal itu dari bahasa Arab. Mungkin. Ustaz enggak tahu. Makanya nampaknya adik-adik semuanya enggak ada yang kumel. Tapi mungkin ada yang punya ada kumal di kepalanya. Siapa yang gatal? Okey, ada yang punya ada kumal di kepalanya? Enggak mau ngaku, enggak apa-apa. Okey, kummalun artinya apa? Kutu. Yang keempat, apa arti dhafadi'? Seperti apa bunyi difda'? Kok ngok-ngok dari mana? Ngok-ngok. Enggak pernah dengar? Siapa yang bisa bunyiin suara difda'? Okey. Dhafadi' itu jamak dari difda'. Jadi waktu zaman Nabi Muhammad ada nabi palsu. Waktu mendengar Nabi Muhammad dapat surat yang namanya Al-Fil, surat gajah, dia pun bikin surat kodok. Siapa nama nabi palsunya? Musailamah Al-Kadzab. Nanti kalau adik-adik belajar ya sejarahnya ataupun tentang ceritanya, dia punya surat namanya surat kodok. Ya. Karena Nabi Muhammad punya surat gajah. Dia bikin saingan surat kodok. Beneran. Nanti tanya Ustaz. Kalau Ustaznya enggak tahu, suruh buka Google. Oke? Surat apa tadi? Surat kodok atau surat katak, koma, nabi palsu Musailamah Al-Kadzab.
Tayyib. Yang kelima, apa darah? Dam. Dam itu artinya darah. Jadi bahasa Arab pertama angin topan. Angin topan bahasa Arabnya apa? Tufan. Belalang bahasa Arabnya apa? Jarad. Kutu bahasa Arabnya apa? Katak bahasa Arabnya apa? Bafadi' atau difda' apa? Darah bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah. Ingat lima-limanya bahasa Arabnya? Apa tadi yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Kalau beramai-ramai bisa berbunyi. Coba satu-satu. Abang, tutup Qurannya bang. Tutup mushafnya. Oke. Coba bang. Kutu. Kutu. Abang yang ini, bukan abang yang itu. Ya. Kumal. Angin topan. Tupan. Tufan. Darah. Dam. Jarod. Hah? Belalang. Belalang. Jarod. Satu lagi. Satu lagi yang belum. Tofadi. Masya Allah, hebat kalian. Oke ya. Yang akhwat, kodok bahasa Arabnya apa? Hah? Difda. Terus belalang, kutu. Oke, dalam Quran ada angin topan dan ada angin yang lain. Angin topan bahasa Arabnya tufan. Angin yang biasa bahasa Arabnya rih. Angin yang ada apinya Dragon Ball. Apa? Adik-adik, kenapa Allah ceritakan semuanya supaya kalian tidak apa? Tidak kudet. Tidak jahil. Makanya cerita angin saja dalam Quran Allah bilang ada umat, ada kaum dia mendustakan Allah, dia ingkar pada Allah. Allah habisin mereka dengan angin. Kaum apakah itu? Kaum Ad sama kaum apa satu lagi? Hah? Samud. Kaum Samud apa kaum Hud? Oke, kaum Ad dihancurin dengan angin apa? Memang iya, angin topan. Itu Fir'aun, kaum Ad. Kenapa kalian nebak-nebak? Sarsarin Atiyah, surat apa bang? Boleh nyontek. Cepet nyontek. Dengan angin apa? Boleh nyontek. Lihat Qurannya, jangan lihat Ustaz, nggak ada jawaban di wajahnya. Ha? Ayo cepet. Ayo bismillah. Yang akhwat, kaum dihancurkan sama apa tadi? Apa bahasa Arabnya? Birihin sarsarin atiyah. Kaum yang dihancurkan karena angin, dengan angin. Padahal kalau angin sampai ke negeri kita, sampai ke tempat kita, anginnya enak atau enggak enak? Tapi angin yang sampai ke kaum Ad, angin yang apa kata Allah? Menakutkan. Coba baca terjemahannya. Birihin sarsarin atiyah. Apa artinya? Angin yang dingin banget. Berapa hari lamanya? Berapa hari? Hah? Emang kalian mau gak dikirimin angin 7 hari? Kenapa gak mau? Kan enak dingin. Gak usah pakai AC. 7 hari Allah kirimin. Apa yang terjadi pada kaum Ad? Dikirimin angin terus apa yang terjadi pada kaum Ad? Mati. Terus apa lagi? Enggak terbang gitu. Hah? Adik-adik, ayo bismillah. Ternyata kalian belum tahu cerita kaum Ad. Ternyata kita belum tahu cerita tentang apa? Kaumnya Fir'aun. Dan Allah ceritakan semuanya di Quran. Nah, bagian kalian adalah Ustadz pulang nanti kalian harus mulai kepo. Ustadz mau nanya dong.
Kaum Ad dihancurin dengan apa? Kaum Samud dihancurin dengan apa? Kaum Lut dihancurkan dengan apa? Allah ceritakan semuanya di Quran. Ada yang Allah hancurkan dengan angin, dan ada angin pula yang oleh Allah dalam Al-Baqarah disebut ada apinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan angin ada yang membuat kita enak rasanya. Maka semuanya ada ceritanya di Quran. Tidak perlu kalian melihat Dragon Ball. Emang kalau Dragon Ball jalan-jalannya pakai apa? Awan apa? Awan Kinton. Awan Kinton itu dia bisa gerak sendiri atau karena ditiup angin? Oh, awannya bisa bergerak. Nggak ada anginnya. Kapal layar bisa bergerak sendiri atau karena ada angin? Angin bisa terlihat atau tidak? Tapi ada apa enggak? Berarti Allah punya tentara tidak terlihat tapi ada. Tapi orang Islam hari ini kelihatannya banyak orang Islamnya, tapi kayak nggak ada orang Islam. Buktinya apa? Banyak masjid-masjid dibangun tapi nggak ada yang sholat. Ya, banyak apalagi tempat-tempat sekolah yang bagus-bagus, SD dan macam-macam, tapi murid-muridnya nggak kelihatan. Ternyata yang kemana anak-anak? Ternyata mereka ada di pesantren Quran. Dan hari ini orang-orang pada pingin menghafalkan Quran. Dan salah satunya ada di Sufah Al-Jamaah. Maka adik-adik, mungkin di sekolah-sekolah dasar nggak ada lagi murid-murid, tapi mereka mencari sekolah-sekolah yang di dalamnya diajarkan Quran. Kalau kalian mau serius belajar Quran, tadi Ustadz pingin kalian coba cari tahu tentang angin. Tentang apa? Angin. Angin yang menghancurkan kaum Ad, angin yang bertiup dan membuat orang itu enak rasanya, angin yang ada api di dalamnya, itu punya PR sendiri. Karena tadi yang kita ingin bahas adalah tentang belalang, maka sekarang belalang yang pertama Allah ceritakan di Al-A'raf. Sekarang kita dengar cerita belalang yang kedua. Di surat apa tadi? Oke, yang putri, yang akhwat. Ayo silakan baca cerita belalang yang ada di surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Siapa yang mau baca? Gak usah ditunjuk-tunjuk temannya. Yang mau baca langsung baca. Bismillah. Khusya'an. Kenapa lihat-lihat? Nggak ada yang mau baca? Malu sama ikhwannya ya? Hah? Atau begitu sulit merupakan Rehan yang barusan ngaji? Kalian nggak pakai HP tapi kok tahu? Oke, silakan. Baca yang Al-Qamar, silakan. Cerita belalang. Terjemahannya? Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Oke, adik-adik bayangin ya. Pandangan mereka berarti manusia nanti di hari kiamat tertunduk semuanya. Keluar dari mana? Jadi keluar dari kuburan besok kita seperti apa? Kita keluar dari kuburan besok seperti apa? Yes. Seperti apa? Lanjutkan terjemahannya, Kak. Keluar dari kuburan, pandangan mereka tertunduk, keluar dari kuburan, terus kata Allah, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Berarti kalau keluar dari kuburan, dari dalam tanah atau dari dalam kamar? Pertanyaannya, emang belalang di tanah atau di kamar? Di mana? Di daun. Ini pasti kalian nggak pernah lihat belalang kan? Pernah, mana katanya belalang di daun? Emang belalang nggak punya rumah? Kalian punya sawah loh, itu lihat ada sawah di dekat situ. Emang nggak ada pernah perhatiin? Makanya kalau bosan lihat Ustadz Hasan, lihat belalang loh. Tadi kan katanya bosan, ya kan? Iya dong, kata Ustadz Hasan 24 jam ngelihat, emang nggak bosan? Nah kalau bosan lihat Ustadz, nyari Difda. Ustadz Difda. Al-A'raf 133.
Okey? Okey ya, adik-adik, subhanallah. Kata Allah nanti pandangan mereka tertunduk. Gimana kalau pandangan tertunduk coba? Oh gini. Saat keluar dari kuburan, emang di kuburan lagi ngapain? Posisi waktu di kuburan gimana? Posisi di kuburan. Coba siapa yang mau satu siswa yang memperagakan? Gimana posisi di kuburan? Yang mau memperagakan nanti Ustaz kasih hadiah itu. Ayo peragakan. Gimana sih dalam kuburan tuh gimana? Di kubur tuh gimana posisinya? Itu loh ada hadiah Ustaz siapin tuh. Hai bismillah. Siapa yang mau peragakan? Di depan ini aja. Enggak usah, enggak masuk ke TV kok. Ayo di sini. Enggak masuk kamera, ayo. Oke, ahlan. Di sini aja Bang ya. Jangan kena kamera nanti masuk TV, malu Abang. Posisi orang dikubur tuh gimana Bang? Wes. Wah, ini Abang ini pasti enggak pernah lihat orang dikuburin. Ini posisi disolatin. Dikubur. Nanya bener. Emang orang dikubur posisinya begini Bang? Gimana yang salah bilangnya? Hah? Kakinya ke atas, ya Allah. Weh, adik-adik, emang nggak pernah lihat jenazah di makamin? Ayo cepat benerin dong kawannya. Gimana? Ngadep mana ngadepnya? Mana kiblatnya? Udah. Abang itu posisi disolatin, yang dikubur. Dikubur tuh dimiringin Bang, ngadep kiblat ngadep kiblat. Oke ya. Katanya kebalik, nggak apa-apa lah ya. Bukan gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Besok kalian belajar jadi jenazah ya. Gini deh. Allah kan bilang khusya'an absaruhum. Pandangan mereka tertunduk. Gimana orang dikubur tertunduk? Gimana tertunduk dalam kubur? Adik-adik nggak pernah mikir. Oke bang, ada duduk doang, duduk. Sebentar bang, duduk dulu ya, duduk. Ya. Sebentar, belum selesai. Kan kata Allah keluar dari kuburan mereka seperti apa? Nah, oke. Kalau belalang gimana keluarnya? Ustadz nanya serius. Belalang tuh gimana posisinya bang? Belalang. Belalang tuh kepalanya, matanya ngadep ke bawah atau ngadep ke atas? Oke bang, coba bang, kayak belalang. Hah? Nggak bisa ya? Bisa? Nggak bisa? Ya udah, ambil hadiahnya. Tuh. Ambil hadiahnya satu. Ya Allah, udah berani. Lihat, dia berani untuk ditertawakan teman-temannya. Oke ya, jadi kata Allah. Oke, adik-adik, Ustaz mau nanya, belalang itu ngadepnya kemana? Oh, bukan ke samping. Emang mata belalang di mana? Kenapa bilangnya melihat ke bawah? Hah? Coba baca ulang deh terjemahannya dibaca ulang. Al-Qamar. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Apa terjemahannya? Pada hari kiamat pandangan mereka tertunduk, terus keluar dari kuburannya seperti apa? Oke, posisi belalang keluar dari kuburan, dari mana? Dari tempatnya itu seperti apa? Mengapa Allah membuat tashbih, perumpamaan manusia seperti belalang? Adik-adik, kira-kira nanti kita manusia keluar dari kuburan seperti belalang itu gimana modelnya?
Kalau kita belum tahu, adik-adik lihatlah belalang. Gimana besok waktu hujan? Jangan waktu hujan. Sebelum hujan mau lihat belalang? Mau lihat belalang? Kalian pinjam HP ustadznya. Ustadz, pinjam dong HP-nya Ustadz. Ngapain? Mau bikin vlog dengan belalang. Hai guys, hari ini kita akan belajar surat Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil dia syuting belalang. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Belalangnya pergi. Ketika belalangnya pergi, dia terbang atau dia loncat? Belalang loncat atau terbang? Jadi manusia keluar dari kuburan loncat atau terbang? Ayo. Nanti manusia di hari kiamat sudah tiup trompet malaikat Israfil. Israfil sudah meniup trompet, manusia keluar dari kuburnya terbang atau loncat-loncat? Allah bilang seperti belalang. Adik-adik nggak tahu belalang loncat atau terbang? Oh, dua-duanya. Kalau lagi capek loncat. Emang di akhirat bisa begitu? Aduh capek, loncat lagi. Udah kuat terbang lagi, begitu. Adik-adik, Quran ngasih PR, kenapa kita nggak selesaikan? Berarti PR kalian adalah nanti Ustadz datang lagi ke sini. Kalau Ustadz datang lagi, Ustadz pengen lihat apa hasil video kalian, vlog kalian. HP-nya nggak ada, pinjam Ustadznya. Gimana? Tapi pertanyaan yang di awal tadi, belalang itu di daun, di pohon atau di tanah? Ayo. Belalang itu di daun, di rumput, di tanah atau di udara? Kalau kalian adik-adik nggak mau bikin filmnya sendiri, ya dari pesantren Sufa, berarti kalian tinggal nonton aja National Geographic. Orang-orang kafir bikin film tentang belalang, tentang semut, tentang apa lagi? Kecoa, tentang apa lagi? Oke, karena adik-adik belum tahu, berarti Ustaz jadikan PR. Siap? Mau menyelesaikan PR-nya? Setahun? Setahun PR-nya jadi? Jadi kata Allah, di hari kiamat manusia keluar dari kuburan mereka seperti apa? Belalang. Belalang terbang atau loncat? Oke, loncat ke surat Al-Qari'ah semuanya. Buka Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Hasbuk. Cukup. Al-Qari'ah apa artinya? Apa yang akan terjadi di hari kiamat besok? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia seperti apa? Berterbangan. Ustaz mau nanya, besok hari kiamat manusia kayak laron atau kayak belalang? Oh, campur. Boleh milih. Siapa yang pengen jadi laron? Siapa yang pengen jadi kayak belalang? Yang benar yang mana, Bang? Yang kayak laron, kal farashil mabthuth atau jaradun muntashir? Yang akhwat, nanti di hari kiamat manusia seperti laron atau seperti belalang? Kalau belalangnya? Oh, yang pas keluar dari kuburan kayak belalang. Pas jadi laronnya kapan? Emang laron bisa keluar gara-gara apa laron?
Pernah nggak lihat laron? Pernah. Laron pas keluar itu karena apa? Ini hujan tak ada laron. Ngarang. Hujan sekarang mana laronnya? Nggak ada. Kemarin hujan nggak kemarin? Ada laron nggak kemarin malam? Nah itu nggak ada kata kalian. Laron itu bisa keluar karena apa? Kena petir ya matilah bos. Adik-adik, masa urusan laron sama belalang tak paham? Ustaz nanya-nanya melulu, Ustaz jawab aja lah Ustaz. Adik-adik, itu PR buat kalian, karena yang ngapalin Quran kalian. Kalau yang ini kan nggak ngapal Quran lagi. Oke, Ustaz nanya terakhir. Besok di hari kiamat seperti laron atau seperti belalang? Belalang kapan? Oh, dari kubur seperti belalang, habis itu dia ganti kayak laron. Benar. Apa dalilnya membenarkan tadi? Oke, gini ya. Laron itu biasanya ada di mana? Cahaya. Kalau begitu, kenapa siang-siang laron tak nongol? Tak ada cahaya besar di langit. Matahari. Oh jauh. Karena cahaya lampu. Kenapa? Kenapa laron bisa ke cahaya lampu? Berarti laron itu mencari. Nggak bisa dibenerin. Buktinya nggak ada laron sekarang.